Apakah kamu pernah melihat seseorang yang usianya sudah lewat kepala 5, tapi wajahnya masih segar, kulitnya kencang, dan auranya memancar seperti anak muda? Apakah mereka punya rahasia khusus? Tahu, ada kebiasaan sederhana yang dayam-dayum membuat tubuh dan wajah mereka seolah menolak tua. Dalam video kali ini, kita akan mengungkap 5 kebiasaan kecil yang bisa membuat seseorang tampak awet muda secara alami. Tapi jangan anggap remeh. Kebiasaan ini bukan cuma soal perawatan luar, melainkan juga tentang energi, hati, dan pola hidup yang membawa keseimbangan jiwa dan raga. Sebelum lanjut, tekan tombol like dan subscribe, biar kamu nggak ketinggalan tips menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai. Pernahkah kamu memperhatikan, ada orang yang wajahnya tampak selalu bersinar, meski tanpa makeup atau perawatan mahal? Mereka bukan artis, bukan juga orang kaya. Tapi saat kita menatap wajahnya, terasa ada cahaya lembut yang memancar, membuat siapapun nyaman berada di dekatnya. Rahasia seringkali bukan dari krim wajah, tapi dari sebuah senyum tulus yang lahir dari hati. Senyum yang tulus, bukan sekadar menaikkan bibir atau basi-basi sopan santun. Senyum seperti itu punya getaran energi yang menenangkan. Ia mengalir dari hati yang damai, hati yang tak menyimpan dendam, dan hati yang mampu bersyukur di tengah cobaan. Itulah sebabnya, orang yang sering tersenyum dengan ketulusan hati cenderung tampak lebih muda dari usia sebenarnya secara ilmiah. Senyum merangsang pelepasan hormon endorfin, serotonin, dan dopamin. 3 zat kebahagiaan yang dapat menurunkan stres, melancarkan aliran darah, serta memperbaiki fungsi sel kulit. Setiap kali kita tersenyum, otot-otot wajah ikut bergerak lembut, melatih elastisitas kulit, dan mencegah kerutan muncul lebih cepat. Tapi bukan hanya tubuh yang mendapat manfaat. Ketika kita tersenyum, jiwa juga ikut sembuh. Coba bayangkan, saat kamu sedang lelah, lalu ada seseorang menatapmu dan tersenyum dengan tulus. Tanpa banyak kata, hatimu terasa hangat, bukan? Senyum tulus memiliki kekuatan yang menular, mengubah suasana gelap menjadi terang, dan memberi rasa aman pada siapapun yang melihatnya. Namun, tersenyum tulus bukan hal mudah, karena ketulusan hanya bisa tumbuh dari hati yang bersih. Orang yang hidupnya penuh iri, marah, dan kecewa, sulit tersenyum dengan damai. Maka sebelum tersenyum kepada dunia, tersenyumlah dulu kepada dirimu sendiri. Maafkan kesalahan masa lalu, berdamailah dengan kegagalan, dan syukurilah setiap langkah hidupmu. Senyum yang lahir dari keikhlasan inilah yang benar-benar membuat seseorang awet muda, karena ia membawa cahaya dari dalam diri. Dalam ajaran-ajaran lama, terutama dalam budaya Jawa dan Timur, senyum dianggap sebagai pembuka rezeki dan penyegar aura. Orang yang murah senyum dipercaya memiliki pancaran sukma halus yang menenangkan orang lain. Bahkan dalam spiritualitas, senyum disebut sebagai doa tanpa kata. Sebab ketika seseorang tersenyum dengan cinta, sesungguhnya ia sedang menebar doa damai kepada semesta. Coba lihat wajah para sesepuh yang hidupnya sederhana, tapi selalu tersenyum tulus. Keriput memang ada, tapi yang tampak justru bukan tua, melainkan bijaksana dan memancar indah. Keriput itu bukan tanda penuaan, tapi ukiran pengalaman yang dihiasi senyum, bukan keluhan. Senyum juga bisa menjadi bentuk syukur. Saat kita tersenyum pada hari yang berat, artinya kita masih memilih bahagia, meski banyak alasan untuk menyerah. Dan keputusan kecil seperti itulah yang membuat hati menjadi kuat, jiwa menjadi damai, dan tubuh terasa ringan. Karena tubuh yang sering diajak bersyukur akan memancarkan energi muda yang alami. Jadi, jika kamu ingin terlihat awet muda, mulailah dari hal yang paling sederhana. Tersenyum tulus setiap hari. Senyum bukan sekadar ekspresi, tapi juga doa, terapi, dan cermin dari kesehatan batin. Dawning, wajah yang sering tersenyum bukan berarti hidupnya tanpa masalah, tapi karena ia telah belajar bahwa kebahagiaan tidak menunggu keadaan sempurna, melainkan lahir dari hati yang ikhlas menerima hidup apa adanya. Maka mulai hari ini, jadikan senyum sebagai kebiasaan kecil yang menyehatkan tubuh dan menyegarkan jiwa. Karena semakin sering kamu tersenyum dari hati, semakin mudah pula energi yang terpancar dari dirimu. Don Monk, di saat dunia bertanya, apa rahasiamu? Kamu hanya akan menjawab dengan lembut, aku hanya tersenyum dan bersyukur pada hidup. Banyak orang berpikir bahwa rahasia awet muda adalah tidur cukup, tapi kenyataannya, tidur cukup saja tidak cukup, karena yang jauh lebih penting adalah bagaimana kondisi hatimu sebelum kamu tidur. Apakah tenang, atau justru penuh beban, marah, dan kecewa? Tidur dengan pikiran tenang
adalah kebiasaan sederhana yang sering dilupakan. Padahal, dampaknya luar biasa bagi tubuh dan wajah kita. Ketika hati masih menyimpan amarah, kecewa, atau kecemasan, otak tetap bekerja keras. Meski mata terpejam, tubuh tidak benar-benar beristirahat, hormon stres meningkat, dan proses peremajaan sel terganggu. Akibatnya, saat bangun, wajah terasa kusam, tubuh lelah, dan pikiran tidak segar. Seolah tidur semalaman tidak memberi tenaga baru. Namun sebaliknya, jika kita tidur dalam keadaan hati damai, penuh ikhlas, dan bersyukur, tubuh akan memasuki fase pemulihan alami. Dalam suasana tenang, otak memproduksi melatonin, hormon tidur yang juga berperan penting, memperlambat penuaan. Sel-sel kulit memperbaiki diri, sistem imun diperkuat, dan energi vital dalam tubuh kembali mengalir. Itulah sebabnya, orang yang tidurnya berkualitas sering terlihat lebih segar dan awet muda. Dalam kebijaksanaan Jawa kuno, tidur disebut sebagai mati kecil, waktu di mana roh dan raga beristirahat dari hiruk-pikuk dunia. Karena itu, sebelum tidur, mereka selalu menjernihkan batin. Ada yang berdoa, ada yang berzikir, ada pula yang sekadar menarik napas panjang, lalu melepaskan semua beban hari itu dengan kalimat lembut, "Aku pasrah, aku Kalimat sederhana itu adalah mantra penyembuh. Ketika diucapkan dengan kesadaran penuh, seluruh sistem tubuh menurunkan ritmenya. Detak jantung melambat, tekanan darah menurun, dan pikiran mulai melepaskan beban. Tubuh pun merasa aman. Dan dalam rasa aman itu, keajaiban terjadi. Sel-sel kulit, organ tubuh, dan sistem saraf mulai memperbaiki diri tanpa kita sadari. Tidur dengan hati tenang juga mengubah wajah. Tatapan mata menjadi lembut, ekspresi wajah rileks, dan warna kulit tampak lebih cerah. Bukan karena kosmetik, tapi karena energi stres yang semalaman tidak menguasai tubuh. Sebab energi negatif yang tertahan di dalam hati seringkali muncul ke permukaan sebagai garis halus, kerutan, atau rona kusam. Dan itu semua bisa dicegah dengan satu kebiasaan. Memaafkan sebelum tidur. Ya, maafkan. Maafkan orang lain, maafkan keadaan, dan juga maafkan diri sendiri. Tak semua hari berjalan sempurna, tapi setiap malam memberi kesempatan untuk memulai dari awal. Jangan bawa amarah ke dalam mimpi, karena mimpi yang damai hanya datang pada hati yang lapang. Bayangkan, ketika tubuhmu terlelap dalam ketenangan, semesta bekerja membantumu sembuh. Energi Allah menyelimuti tubuhmu, menyeimbangkan jiwa dan raga. Udara malam yang sejuk menenangkan napas, dan dalam keheningan itu, kau seolah kembali menjadi seperti bayi, tidur tanpa beban, tanpa penyesalan, tanpa takut akan hari esok. Begitu kamu bangun, wajahmu akan terasa berbeda, bukan hanya segar, tapi ada cahaya lembut yang terpancar dari dalam. Itulah tanda tubuhmu beristirahat dengan benar, dan itulah yang membuatmu tampak muda lebih lama. Maka mulai malam ini, sebelum kamu memejamkan mata, ambillah waktu sejenak untuk menenangkan hati. Lepaskan pikiran tentang apa yang belum selesai, tentang siapa yang menyakiti, atau tentang hal yang belum kamu capai. Ucapkan pelan dalam hati, "Ya Tuhan, aku serahkan semua urusanku padamu. Aku tenang, aku ikhlas, aku bersyukur." Biarkan kalimat itu menjadi pengantar tidurmu malam ini. Dan saat esok pagi kamu membuka mata, kamu akan tahu bahwa ketenangan batin adalah serum alami paling mujarab untuk awet muda. Pagi adalah waktu yang sakral. Saat matahari perlahan menyingkap kabut, dunia seperti lahir kembali, segar, bening, dan penuh harapan baru. Dan di saat inilah, ada satu kebiasaan sederhana yang bisa menjadi rahasia panjang umur dan awet muda. Meminum air hangat segera setelah bangun tidur. Kedengarannya sepele ya, tapi justru dari hal-hal sederhana seperti inilah kesehatan dan keseimbangan tubuh berawal. Saat kita tidur, tubuh bekerja tanpa henti. Organ-organ di dalam diri membersihkan racun, memproses sisa metabolisme, dan menyiapkan energi baru. Ketika kita bangun, tubuh sebenarnya sedang dalam keadaan haus. Bukan hanya haus air, tapi juga haus keseimbangan. Nah, air hangat yang kita minum di pagi hari, ibarat salam pembuka bagi tubuh kita. Ia membangunkan organ dalam dengan lembut, melancarkan pencernaan, dan membantu proses detoks alami yang dilakukan tubuh sepanjang malam. Air hangat juga membantu melancarkan peredaran darah, menghangatkan perut, dan mempercepat metabolisme. Hasilnya, kulit menjadi lebih segar, wajah tampak cerah, dan tubuh terasa ringan. Dalam pengobatan Timur kuno, air hangat dipercaya
sebagai simbol energi kehidupan. Energi yang menyeimbangkan unsur panas dan dingin dalam tubuh. Sementara air dingin bisa membuat organ pencernaan terkejut di pagi hari. Air hangat justru menenangkan, mengalir perlahan seperti pelukan bagi organ dalam. Ia memberi tanda kepada tubuh. Bangunlah perlahan, waktunya hidup kembali. Banyak orang yang menyepelekan kebiasaan ini. Padahal, minum air hangat setiap pagi adalah bentuk perhatian kecil terhadap tubuh, penghormatan terhadap ciptaan Tuhan yang luar biasa. Tubuh kita adalah rumah jiwa, dan air adalah sumber kehidupan yang membersihkan rumah itu setiap hari. Coba bayangkan, setelah bangun tidur, kamu duduk sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu meneguk segelas air hangat perlahan. Rasakan air itu mengalir ke tenggorokan, turun ke perut, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Ada rasa tenang yang tidak bisa dijelaskan. Seolah-olah tubuhmu sedang berterima kasih karena kau memperlakukannya dengan lembut, secara spiritual. Air juga dipercaya mampu membawa energi positif. Dalam tradisi lama, air dianggap sebagai media pembersih. Bukan hanya kotoran fisik, tapi juga beban batin. Saat kamu minum air hangat di pagi hari dengan niat yang baik, seolah kamu sedang menyucikan diri dari energi negatif hari sebelumnya. Air itu mengalir bukan hanya di tubuh, tapi juga di jiwa, membawa ketenangan dan kesegaran yang membuat aura muda terpancar alami. Bahkan, beberapa penelitian modern membuktikan bahwa orang yang rutin minum air hangat di pagi hari memiliki sistem pencernaan yang lebih sehat, kulit lebih lembab, dan metabolisme tubuh yang seimbang. Semuanya berujung pada satu hal, tubuh yang sehat dan awet, muda dari dalam. Kebiasaan ini juga bisa kamu kombinasikan dengan rasa syukur. Sebelum meneguk air hangat itu, ucapkan pelan dalam hati, "Terima kasih ya Tuhan, atas kehidupan yang baru hari ini." Kata-kata itu sederhana, tapi memiliki kekuatan besar, karena air membawa doa yang kita bisikan. Dan ketika doa itu masuk ke tubuh, ia menjadi energi positif yang memancar ke seluruh sel-sel hidupmu. Jadi, mulai besok pagi, jangan langsung mengecek ponsel atau terburu-buru beraktivitas. Duduklah sejenak, ambil segelas air hangat, hirup uapnya, dan minumlah perlahan dengan kesadaran penuh. Rasakan bagaimana tubuhmu terbangun, pikiranmu tenang, dan jiwamu segar kembali. Percayalah, kebiasaan kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi jika dilakukan dengan kesungguhan dan rasa syukur, ia akan menjadi ritual sederhana yang menjaga keseimbangan tubuh, menyejukkan hati, dan menahan waktu agar tidak cepat menua. Karena di setiap tegukan air hangat di pagi hari, sejatinya kamu sedang berkata kepada tubuhmu, "Terima kasih telah menemaniku sejauh ini. Mari kita terus muda bersama." Dalam hiruk-pikuk kehidupan, seringkali kita lupa bahwa setiap tarikan napas adalah anugerah yang luar biasa. Kita sibuk mengejar waktu, mengejar target, mengejar dunia, hingga lupa pada satu hal paling mendasar, bernapas dengan sadar. Padahal, di setiap napas yang kita hirup dan hembuskan, tersimpan kekuatan besar yang bisa menenangkan hati, menyehatkan tubuh, bahkan memperlambat proses penuaan. Coba perhatikan, saat kamu cemas atau marah, napasmu terasa pendek dan terburu-buru, tubuhmu tegang, pikiran kacau, dan wajahmu tampak lelah. Tapi saat kamu menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan, ada sesuatu yang berubah. Detak jantung melambat, pikiran mulai jernih, dan perasaan menjadi lebih tenang. Itulah kekuatan napas, jembatan antara tubuh dan jiwa. Bernapas dalam-dalam bukan hanya soal oksigen yang masuk ke paru-paru. Ia adalah proses membersihkan diri dari dalam. Setiap tarikan napas membawa energi kehidupan, dan setiap hembusan napas melepaskan beban yang tak perlu kita simpan. Dalam banyak ajaran spiritual, napas disebut sebagai tiupan kehidupan, sesuatu yang sakral, karena menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta. Saat kamu menarik napas panjang, bayangkan, udara segar itu membawa ketenangan masuk ke seluruh tubuhmu. Dan saat kamu menghembuskan napas perlahan, bayangkan semua kekhawatiran, ketakutan, dan rasa letih keluar bersama hembusan itu. Lakukan ini beberapa kali setiap hari, terutama ketika hati terasa sesak. Kamu akan merasakan keajaiban kecil. Tubuhmu terasa ringan, pikiranmu lebih damai, dan wajahmu tampak lebih segar. Secara ilmiah, bernapas dalam membantu meningkatkan suplai oksigen ke otak dan sel-sel tubuh. Oksigen inilah yang mempercepat regenerasi sel, memperlancar peredaran darah, dan menjaga fungsi organ tetap optimal. Ketika darah bersih mengalir lancar, kulit menjadi lebih cerah dan elastis. Jadi, napas bukan hanya soal hidup,
tapi juga tentang bagaimana kita menjaga kehidupan agar tetap muda. Namun, ada satu hal penting. Lakukan napas dalam dengan rasa syukur. Karena napas tanpa kesadaran hanyalah gerakan fisik. Sedangkan napas yang disertai rasa syukur adalah doa yang hidup. Saat kamu menarik napas, ucapkan dalam hati, terima kasih atas kehidupan ini. Saat kamu menghembuskannya, ucapkan, aku lepaskan segala beban. Kedua kalimat itu sederhana, tapi getarannya besar. Rasa syukur membuat tubuhmu bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi, frekuensi ketenangan, kebahagiaan, dan penyembuhan. Dan dari sinilah aura positif mulai terpancar. Orang yang hidupnya penuh syukur, biasanya wajahnya lembut, matanya teduh, dan senyumnya hangat. Karena tidak ada energi negatif yang menumpuk di dalam diri. Dalam tradisi kuno, bernapas dalam dan bersyukur juga dianggap sebagai bentuk meditasi harian. Tidak butuh tempat khusus. Tidak butuh waktu lama. Cukup beberapa menit setiap pagi atau malam, di mana kamu duduk diam, memejamkan mata, lalu bernapas dengan penuh kesadaran. Tarik napas, rasakan kehidupan. Hembuskan, lepaskan semua beban yang bukan milikmu. Kebiasaan ini, jika dilakukan dengan rutin, perlahan akan mengubah cara kamu memandang hidup. Kamu tidak lagi mudah marah, tidak mudah stres, dan lebih mudah bahagia. Tubuhmu menjadi ringan, wajahmu berseri, dan jiwa mudamu terasa kembali. Jadi, jika kamu ingin terlihat awet muda, jangan hanya rawat kulitmu, rawat juga napasmu. Bernapaslah dalam dan bersyukur setiap hari. Karena setiap kali kamu bernapas dengan kesadaran, kamu sedang memberi kehidupan baru bagi dirimu sendiri. Dan di balik setiap napas yang penuh syukur, ada bisikan lembut dari semesta yang berkata, hiduplah dengan tenang, dan mudahlah bersama ketenangan itu. Makan adalah kebutuhan dasar manusia. Tapi bagi sebagian orang yang bijak, makan bukan sekadar mengisi perut. Makan adalah momen sakral, waktu untuk berterima kasih pada Tuhan, menghormati kehidupan, dan menyegarkan tubuh serta jiwa. Sayangnya, di zaman modern, banyak orang lupa akan makna itu. Kita makan sambil bekerja, sambil menatap layar ponsel, bahkan sambil memikirkan hal-hal yang membuat stres. Akibatnya, makanan yang masuk ke tubuh tidak lagi menjadi sumber energi yang menyehatkan, melainkan beban yang menumpuk tanpa disadari. Padahal, cara kita makan memengaruhi cara tubuh kita memperlakukan makanan itu. Tubuh merespons energi yang kita bawa saat makan. Jika kita makan dengan tenang, penuh rasa syukur dan kesadaran, tubuh akan mencerna makanan dengan lebih baik, menyerap nutrisi dengan sempurna, dan menyalurkannya menjadi energi positif. Namun jika kita makan dengan marah, gelisah, atau terburu-buru, sistem pencernaan menjadi kacau, metabolisme melambat, dan energi tubuh pun ikut kacau. Orang-orang tua di masa lalu sering berkata, mangan ojo kesusu, kudu nganggo rasa. Artinya, makan jangan terburu-buru, harus dengan rasa. Mereka tahu, setiap suapan yang disertai kesadaran dan rasa syukur, bukan hanya memberi kenyang, tapi juga menenangkan batin. Dan itulah kunci awet muda, makan dengan hati yang damai. Bayangkan begini, kamu duduk di meja makan, menatap makananmu dengan tenang. Sebelum menyuap, kamu mengucapkan doa sederhana. Terima kasih ya Tuhan, atas rezeki yang Engkau beri. Kamu mengunyah perlahan, merasakan tekstur, aroma, dan rasa yang diciptakan dengan sempurna. Di saat itu, kamu tidak hanya makan, tapi sedang berkomunikasi dengan alam, dengan bumi yang menumbuhkan padi, dengan air yang menyuburkan tanaman, dan gentang-gentenggen yang menyiapkannya. Dalam kesadaran seperti itu, tubuhmu menyambut makanan sebagai berkah, bukan sekadar asupan. Sistem pencernaan bekerja dengan harmonis, energi mengalir lancar, dan hormon kebahagiaan diproduksi alami. Tubuh terasa ringan, pikiran jernih, dan wajah memancarkan keseimbangan yang lembut. Inilah yang membuat seseorang tampak awet muda tanpa sadar. Beberapa penelitian modern bahkan menunjukkan bahwa mindful eating atau makan dengan penuh kesadaran dapat menurunkan stres, memperbaiki pencernaan, menormalkan berat badan, dan menyeimbangkan hormon tubuh. Sementara dari sisi spiritual, makan dengan hati berarti menghargai kehidupan yang telah dikorbankan demi keberlangsungan hidup kita. Seperti biji padi yang rela mati agar manusia bisa hidup. Seperti buah yang jatuh agar manusia bisa kenyang. Maka, setiap suapan sejatinya adalah pelajaran tentang keikhlasan dan cinta dari alam semesta. Dan lihatlah orang-orang yang hidupnya sederhana, tapi selalu makan dengan tenang dan penuh syukur. Wajah mereka jarang terlihat tegang. Ada cahaya lembut yang memancar,
ada kedamaian yang sulit dijelaskan. Mereka tak sibuk menghitung kalori atau diet ketat, tapi mereka tahu caranya menghargai rezeki dengan rasa syukur dan ketenangan. Itulah sebabnya tubuh mereka kuat, hati mereka damai, dan usia seakan berjalan lebih lambat bagi mereka. Jadi, mulai hari ini, saat kamu makan, jauhkan dulu pikiran-pikiran yang membuat cemas. Letakkan ponselmu, tarik napas perlahan, dan pandang makananmu dengan rasa terima kasih. Nikmati setiap suapan, bukan dengan nafsu, tapi dengan kesadaran bahwa setiap butir nasi adalah berkah kehidupan. Karena sejatinya, makan dengan hati bukan hanya menyehatkan tubuh, tapi juga menenangkan jiwa. Dan ketika jiwa tenang, waktu seolah berhenti berlari. Disitulah letak rahasia sejati dari awet muda. Bukan dari apa yang kita makan, tapi dari bagaimana hati kita saat menikmatinya. Awet muda bukan soal menolak waktu, tapi soal bagaimana kita berdamai dengannya. Tubuh yang sehat lahir dari hati yang bahagia, pikiran yang jernih, dan kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan cinta. Jadi mulai hari ini, tersenyumlah, minumlah air hangatmu, tidurlah dengan tenang, bernapaslah dengan syukur, dan makanlah dengan hati.